Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo, praktikan manajemen pastoral 2021, kelompok 4 dengan asisten pendamping Roside Arum Praptipka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Bahwa di sini pendahuluannya adalah viabilitas biji itu merupakan suatu kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Nah, hal ini didukung dengan data Dwi dan juga Handini 2014 yang melaporkan bahwa memang viabilitas biji ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menilai kemampuan daya hidup biji yang disimpan. Nah, Agriana 2016 melakukan penelitian bahwa kualitas biji paling baik itu adalah biji yang disimpan selama 4 minggu pada suhu dingin 5 derajat Celcius dengan kadar air 40%, dan biji yang disimpan pada suhu ruang yaitu 27-30 derajat Celcius dengan kadar air 25%. Nah, untuk menentukan viabilitas biji atau kemurnian dari satu biji itu dapat menggunakan rumus yang berasal dari Indriati dan juga Tuyo 2012 yang melaporkan bahwa biji yang viabilitas itu adalah jumlah biji yang berkecambah dibagi jumlah biji yang dikecambahkan dikali 100%. Nah, biji yang berkecambah ini adalah biji yang hidup ketika dilakukan ketika dikecambahkan. Nah, tujuan mini project pada praktikum kali ini adalah untuk mengetahui kualitas biji dengan perkecambahan secara langsung. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, alat itu merupakan meliputi botol plastik bekas, gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting, dan juga penggaris. Nah, sementara bahan yang digunakan itu ada satu jenis biji. Di sini saya menggunakan biji kacang panjang atau Vigna unguiculata SPPS Vivedalis, dan juga dibutuhkan bahan berupa air. Nah, kemudian metode yang digunakan pada mini project acara satu ini bahwa 3 botol plastik itu dipotong bagian atas hingga tersisa bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah ini dijadikan sebagai wadah germinasi. Nah, kemudian kapas yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah germinasi. Nah, pada wadah tersebut digunakan 5 biji tanaman kacang panjang. Nah, dengan dibuat 3 wadah di sini, di mana masing-masing wadah itu terdapat perlakuan khusus. Ada perlakuan kontrol, perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Bahwa yang pertama, kontrol ini caranya adalah biji didiamkan atau tidak diberi perlakuan apapun, atau disebut juga sebagai kontrol. Nah, kemudian direndam air biasa selama 12 jam di sini adalah caranya itu air dituangkan ke dalam gelas plastik, kemudian masukkan biji kacang panjang. Nah, bijinya itu nanti direndam selama 12 jam. Nah, setelah direndam itu nanti pilih biji tenggelam untuk dijadikan objek tanam. Nah, kemudian direndam air dengan suhu awal 100 derajat selama 12 jam itu adalah caranya itu adalah air didihkan terlebih dahulu, didihkan atau mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nah, setelah mencapai mendidih, matikan kompor. Setelah mematikan kompor itu maka bijinya itu dituangkan ke dalam suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, juga direndam selama 12 jam. Nah, setelah itu dipilih sebagai objek tanam. Nah, kemudian setelah semuanya itu dilakukan perlakuan, maka nanti bijinya itu dipindahkan ke dalam media tanam dan basahi media tanam hingga lembab. Nah, kemudian germinasi biji itu dilakukan pada tempat terang, terus dilakukan juga pengukuran, di mana pengukurannya ini dilakukan setiap 7 hari sekali. Nah, kemudian pada saat pengukuran tersebut dilakukan juga dokumentasi. Nah, kemudian germinasi ini dilakukan hingga 2 minggu. Nah, di sini kegiatan praktikum itu diawali dari persiapan media, bahwasanya media yang digunakan itu ada botol plastik bekas, ada gunting, dan juga kapas ini disiapkan. Kemudian potong botol dengan menggunakan gunting tadi hingga menyisakan bagian bawah yang akan dijadikan sebagai media germinasi tersebut. Nah, kemudian nanti pada wadah tersebut masukkan kapas pada bagian bawah botol dan jadilah germinasi biji. Nah, kemudian media itu nanti ditambahkan air sampai lembab. Nah, setelah ditambahkan air, dilanjutkan hingga proses penanaman. Kemudian setelah persiapan media dilakukan germinasi biji kontrol. Bahwasanya biji kontrol ini ya tidak dilakukan perlakuan skarifikasi atau kontrol. Bahwasanya biji ini langsung ditanam dan diberi air agar media tanam itu lembab. Kemudian germinasi ini dilakukan selama 2 minggu. Lili 2015 menyatakan bahwa germinasi kontrol itu merupakan jenis germinasi yang dijadikan sebagai acuan atau pembanding dengan perlakuan lain. Nah, Lili juga melakukan suatu penelitian yang menghasilkan bahwa tanaman Impatiens palipetala ini lebih tinggi pada perlakuan kontrol daripada ekstrak aquades daun C hirta pada konsentrasi 10%, yakni 0,79 cm dan 0,55 cm.
Nah, kemudian germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Bahwa di sini biji dilakukan proses klarifikasi berupa direndam air biasa selama 12 jam. Nah, setelah direndam itu, maka biji ditanam dengan metode percambahan secara langsung, yaitu langsung ditanam pada media kapas dan juga botol tersebut. Nah, Swita dan juga Samswida 2015 melaporkan bahwa perendaman benih ini beliau melakukan penelitian malapari bahwa perendaman malapari pada air biasa selama 24 jam di sini dapat mematahkan dormansi sehingga menghasilkan daya kecambah sampai 100%. Jadi dormansinya itu bijinya itu sudah lisis akibat adanya protein akibat adanya air tersebut sehingga air itu masuk ke dalam biji. Nah, kemudian germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Bahwa di sini biji dilakukan proses klarifikasi berupa direndam air suhu awal selama 12 jam. Nah, setelah itu biji ditanam dengan metode berkecamah secara langsung. Di sini ada literatur dari Neneng et al. 2017 yang melaporkan bahwa perlakuan skarifikasi berupa perendaman ke dalam air panas bersuhu 100 derajat Celcius ini dapat mematahkan dormansi mekanik. Di sini jadi dormansinya itu sudah lewat, mereka tuh tinggal tumbuh saja sehingga dapat mempermudah air dan gas masuk ke dalam biji. Nah, dan biji terpacu untuk melakukan percambahan dengan cepat dan juga maksimal. Nah, kemudian dilakukan juga peletakan dan penyiraman biji. Bahwasannya di sini germinasi itu diletakkan pada ruang terbuka dan terpapar sinar matahari. Nah, saat media tanamnya itu kering, maka dilakukan penyiraman hingga media tanam menjadi lembab. Bahwasanya di sini literatur Sri 2017 juga melaporkan di sini tujuan dari penyiraman itu adalah untuk membuat media tanam menjadi lembab dan benih mudah berkecambah. Nah, kemudian dilakukan pengukuran dan juga pencatatan. Di sini pengukuran tinggi kecambah ini dilakukan selama 1 minggu sekali, selama 2 minggu. Bahwasannya saat fase 1 minggu juga dilihat biji yang berkecambah dan juga mati, atau dilihat viabilitas dari suatu biji kacang panjang ini. Nah, kemudian pengukurannya ini dilakukan dengan menggunakan penggaris dan data hasil pengukuran itu dicatat untuk dianalisis dan juga dibahas lebih lanjut. Nah, ini dia hasil dan juga pembahasan yang didapat dari praktikum ini. Bahwasanya di sini perlakuan biji kacang panjang yang direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius ini memiliki persentase viabilitas biji paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan juga air biasa, yakni 80% dengan jumlah biji tumbuh sebanyak 4 biji dan biji mati ini sebanyak 1 biji. Nah, sedangkan perlakuan biji kacang panjang berupa kontrol dan juga air biasa ini menghasilkan persentase viabilitas yang sama, yakni 60%. Nah, perbedaan persentase viabilitas tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebut saja ada intensitas cahaya matahari, suhu lingkungan, mutu benih, air, kelembaban, dan juga hormon. Di sini biji yang mendapatkan asupan air cukup memiliki intensitas viabilitas yang tinggi karena dengan itu kulit biji itu akan melunak. Nah, sehingga air ini berdifusi masuk ke dalam biji yang mengakibatkan biji itu berkecambah. Nah, pendapat literatur dari OOM dan juga Arif 2018 melaporkan bahwa pertumbuhan kecambah yang lambat merupakan indikasi rendahnya mutu benih. Jadi di sini mutu benih yang rendah itu menghasilkan korelasi yang positif dengan pertumbuhannya, bahwa pertumbuhannya itu akan terhambat juga, akan rendah juga. Di sini juga Yesi dan juga Subagiono 2021 melaporkan bahwa faktor-faktor yang menstimulasi perkecambahan dapat ada air, ada suhu, oksigen, dan juga kelembaban itu sebagai faktor eksternal. Sementara faktor internal itu ada enzim dan juga hormon. Nah, kemudian di sini hasil pertumbuhan tanaman Pigna unguiculata SPP sesquipedalis atau kacang panjang. Di sini itu adalah tinggi tanaman minggu ke-1 pada perlakuan biji yang direndam air biasa itu selama 12 jam menghasilkan tinggi paling maksimal dibandingkan perlakuan kontrol dan juga air suhu awal 100 derajat Celcius, yakni menghasilkan dengan rata-ratanya 7,1 cm. Di sini sedangkan rata-rata tinggi tanaman perlakuan kontrol dan juga air suhu itu 100 derajat Celcius secara berturut-turut, yakni 3,9 cm dan juga 5,4 cm. Nah, namun saat menginjak fase kedua, minggu kedua ini tinggi tanaman paling maksimal terjadi pada perlakuan biji yang direndam air suhu awal 1 derajat Celcius itu selama 12 jam, yakni dengan nilai rata-rata 14,77 cm. Nah, sedangkan rata-rata tinggi tanaman perlakuan kontrol dan juga air biasa secara berturut-turut yaitu 14,5 cm dan 11,2 cm. Nah, perbedaan tinggi tanaman atau perlakuan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Nah, sebut saja ada air, suhu, intensitas cahaya matahari, kelembaban, dan juga hormon. Nah, di sini semakin optimal suhu lingkungan terhadap proses pertumbuhan tanaman, maka tinggi tanaman akan semakin maksimal pula. Nah, kemudian media tanam yang berada dalam kondisi lembab mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal dibandingkan media tanaman dalam kondisi kering. Kenapa? Karena hal tersebut terdapat air yang berfungsi untuk mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman sehingga tanaman itu tumbuh tinggi. Nah, karena di sini nutrisi atau unsur haranya terpenuhi. Nah, kemudian
cahaya matahari juga berpengaruh. Nah, menurut Oom dan juga Arif 2011 melaporkan bahwa cahaya itu dapat bersifat sebagai penghambat atau inhibitor pada proses pertumbuhan, yakni cahaya dapat memacu difusi auksin sehingga pertumbuhannya itu menjadi terhambat. Nah, Ainun et al. 2012 melaporkan bahwa selain faktor genetik itu faktor lingkungan terutama kelembaban dan suhu di sekitar tanaman sangat mempengaruhi pertumbuhan dan juga hasil tanaman. Nah, kemudian kesimpulan di sini berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji Pigna unguy culata spp ses Wipedalis kacang panjang yang paling berkualitas terdapat pada perlakuan air suhu awal 1 derajat Celcius, yaitu dengan rincian jumlah biji tumbuh dan mati secara berturut-turut yakni 4 dan juga 1. Nah, melalui perolehan dihasilkan persentase viabilitas biji sebesar 80%, kemudian perlakuan lainnya yaitu kontrol dan air biasa menghasilkan persentase viabilitas biji yang sama yaitu 60%. Nah, kemudian perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti air, suhu, oksigen, kelembaban, enzim, dan juga lingkungan. Nah, kemudian di sini ada pertumbuhan tinggi tanaman kacang panjang dalam rentang waktu 2 minggu yang diukur tingginya pada minggu pertama, dan kedua diperoleh bahwa pertumbuhan paling tinggi di minggu pertama terdapat pada perlakuan air biasa dengan rata-rata 7,1 cm, sedangkan kontrol dan air suhu 1 derajat Celcius secara berturut-turut mempunyai tinggi rata-rata 3,97 cm dan 5,4 cm. Nah, di sini transformasi perolehan predikat parameter ini terjadi di minggu kedua, yakni jatuh pada perlakuan air suhu 100 derajat Celcius, yakni dengan rata-rata 14,77 cm, sedangkan kontrol itu 14,5 cm dan air biasa 11,23. Di sini yang paling berkualitas itu adalah suhu awal 100 derajat Celcius. Nah, perbedaan hasil yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang punya seperti ada air, suhu, intensitas cahaya matahari, kelembaban, dan juga hormon. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam laporan acara satu ini. Dan ini lampiran perhitungan viabilitas biji, ada kontrol, direndam air biasa selama 12 jam, direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius. Dan ini merupakan footage video kegiatan mini project yang disatukan dari awal hingga minggu kedua. Uji viabilitas biji pada tanggal 11 September 2021 dilakukan penendaman biji. Biji yang akan direndam yaitu biji kacang panjang. Terdapat 3 perlakuan, yaitu kontrol, biji yang direndam dengan menggunakan air biasa selama 12 jam, dan biji yang direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius 8 biji. Selanjutnya yaitu biji kacang panjang direndam di air biasa selama 12 jam. Biji direndam selama 12 jam. Selanjutnya yaitu biji direndam dengan menggunakan air suhu awal 100 derajat Celcius. Caranya yaitu nyalakan kompor terlebih dahulu. Setelah mendidih, matikan kompor. Kemudian air dalam mendidih dituangkan kepada wadah yang akan dijadikan sebagai tempat penendaman biji, yaitu setelah itu biji dimasukkan ke dalam wadah ini. Setelah itu dilakukan germinasi biji. Dan kemudian pada pekan kedua juga dilakukan pengukuran tinggi tanaman. Suhu awal 100 derajat Celcius. Ini kan hasilnya. Sekian presentasi laporan dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.